ini menjadi warning, menjadi peringatan keras bagi kita semua para penyelenggara pemilu supaya dalam penyelenggara pemilu tidak main-main. Jadi KPU secara kelembagaan maupun sebagai pribadi-pribadi ya, ini kan punya komitmen, punya ikatan dengan berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Sehingga kalau ada situasi yang dianggap menyimpang, itu menjadi ranah para penegak hukum. Jadi kalau ada situasi seperti yang di mana Padang Sidempuan, kemudian ditangkap polisi karena melakukan tindakan-tindakan yang itu masuk kategori pidana, apakah pidana umum, apakah pidana pemilu, dalam pandangan kami kalau memang alat buktinya memadai atau mencukupi, ya tindakan penegakan hukum penting dilakukan supaya apa? Bagi para penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran itu tidak kemudian menciderai proses-proses kegiatan kepemiluan dan juga akan menciderai kepercayaan publik kepada pemilu, terutama kepada para penyelenggara pemilu. Dan ini juga penting sebagai shock terapi ya, bagi para penyelenggara pemilu yang lain, bahwa para penyelenggara pemilu di tingkat apapun, pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, sampai di TPS, anggota KPPS nggak boleh main-main. Nggak boleh memanipulasi suara, nggak boleh menjanjikan sesuatu atau menerima sesuatu yang kira-kira karena jabatannya itu akan mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, calon, dan seterusnya. Jadi saya kira kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan, dan tentu saja nanti kalau sudah ada status sebagai terdakwa, dalam arti sidang dimulai, menurut undang-undang ada mekanisme untuk kemudian dilakukan penonaktifan atau pemberhentian sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Saya kira ini menjadi warning, menjadi peringatan keras bagi kita semua para penyelenggara pemilu supaya dalam penyelenggara pemilu tidak main-main, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran.